Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nasaul Nurbinti. Di video ini saya akan menerangkan sebuah materi pembelajaran yang berjudul Administrasi Peserta Didik. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Selamat menonton! Baiklah, yang pertama kita masuki dengan pengertian administrasi peserta didik. Dimulai dari kata administrasi. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh personil atau kelompok suatu organisasi untuk mencapai tujuan di dalam organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik, menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya seorang anak yang sedang berguru atau belajar maupun bersekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian administrasi peserta didik tersebut adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya kita masuki proses administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini dibagi menjadi 3 tahapan proses. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran. Nah, kegiatan awal tahun pembelajaran ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penetapan daya tampung sekolah. Dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak murid yang dapat diterima sesuai dengan kemampuan sekolah. Yang kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Lalu yang ketiga adalah pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Nah, tugas dari panitia atau petugas penerimaan murid baru tersebut adalah yang pertama, menerima pendaftaran calon peserta didik, yang kedua, menyeleksi, yang ketiga, mengumumkan hasil seleksi, yang keempat, mendaftarkan ulang calon peserta didik yang telah diterima, yang kelima, melapor pertanggungjawaban kepada kepala sekolah atas pelaksanaan kegiatan tersebut, yang keenam, membuat daftar siswa baru. Nah, selanjutnya kita masuki proses administrasi peserta didik yang kedua, yaitu selama tahun pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid adalah yang pertama, masa orientasi untuk murid baru. Masa orientasi ini berupa perkenalan, penjelasan tata tertib, hingga penjelasan tentang fasilitas sekolah. Lalu selanjutnya adalah peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk mencatat kehadiran murid tersebut adalah yang pertama, buku absensi harian murid. Lalu yang kedua, papan absensi harian murid. Lalu yang ketiga ada buku rekapitulasi absensi harian murid. Lalu yang terakhir adalah papan rekapitulasi absensi harian murid. Selanjutnya ada promosi dan mutasi murid. Promosi murid ini maksudnya adalah perpindahan siswa dari kelas sebelumnya ke kelas yang lebih tinggi setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, sedangkan mutasi murid adalah perpindahan murid dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang lain dikarenakan alasan tertentu. Nah, selanjutnya ada tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini bertujuan untuk melatih siswa hidup disiplin terhadap peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, lalu yang terakhir ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran ini merupakan imbalan yang menyenangkan bagi siswa karena prestasinya dalam berusaha mengerjakan sesuatu, sedangkan hukuman ini merupakan imbalan yang tidak menyenangkan bagi siswa karena tingkah laku siswa yang dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Lalu proses administrasi peserta didik yang ketiga adalah akhir tahun pembelajaran. Nah, kegiatan akhir tahun ini berupa ujian nasional sekolah. Lalu yang kedua ada kenaikan kelas. Selanjutnya kita memasuki instrumen administrasi peserta didik manual dan elektronik. Instrumen yang dimaksud tersebut antara lain buku induk, buku kelaper, daftar keadaan siswa, daftar hadir siswa, lalu yang terakhir file penyimpanan berkas siswa. Baiklah, selanjutnya ada peranan guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan cara menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan murid baru. Lalu yang kedua, peranan guru kelas 1 yang
membuat murid lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru mempunyai andil yang besar untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi siswa untuk berprestasi. Lalu yang kelima, guru juga berperan besar untuk menciptakan disiplin sekolah ataupun kelas yang baik. Baiklah, itulah materi administrasi peserta didik yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.